teman-teman pajak, ketemu lagi dengan kami dalam acara Bijaksela Bincang Pajak Cikarang Selatan. Episode kali ini kita akan membahas mengenai aturan terbaru mengenai PMK 66 tahun 2023 tentang pelaporan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan yang sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Bersama Ibu Rini dan Ibu Desi selaku penyuluh pajak di KPP Pelabuhan Cikarang Selatan. Halo Ibu. Halo, selamat pagi, siang, sore ya. Semangat terus ya. Wah, terus semangat ya. Oke, di aturan PMK 66 tahun 2023 ini banyak sekali ya Ibu yang akan kita bahas hari ini. Lebih jelasnya kita akan membahas aturan ini bersama Ibu Rini. Baik, Ibu Rini, apa sih sebetulnya aturan PMK 66 tahun 2023 ini? Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kawan pajak sudah mengikuti podcast kami sebelumnya, dan sekarang podcast ini kami akan membahas tentang PMK 66 ya, yang sekarang lagi ramai dibicarakan orang. Jadi PMK 66 ini adalah merupakan turunan dari PP 55 tahun 2022 Mas Sidik ya. Dan itu adalah merupakan amanah dari Undang-Undang HPP, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Nah, untuk perlakuan pajak atas natura atau kenikmatan ini sebelumnya juga sudah diatur di Undang-Undang PPH, yaitu Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Tapi ini kalau bisa dibilang itu seperti kebalikan Mas Sidik. Jadi kalau di Undang-Undang PPH dulu itu biaya yang dikeluarkan untuk natura atau kenikmatan itu tidak dapat dikurangkan dan bukan merupakan objek pajak bagi penerima. Tetapi kalau yang di Undang-Undang HPP ini, undang-undang yang baru ini, bahwa biaya natura atau kenikmatan yang dikeluarkan itu dapat dikurangkan, ya, dapat dikurangkan, dan bagi si penerima itu merupakan objek pajak. Tapi nanti ada beberapa yang bukan merupakan objek pajak tapi tetap bisa dikurangkan. Itu apa saja nanti bisa kita lihat. Oke. Jadi sebetulnya untuk yang aturan ini banyak sekali ya, ada aturan khususnya sebetulnya, batasan-batasan tertentunya mungkin ya. Oke, baik, mungkin Ibu Desi atau Mbak Desi ya, untuk natura ini atau kenikmatan, apa sih sebetulnya perbedaannya? Boleh mungkin dijelaskan ke kawan pajak agar lebih jelas. Ya, mungkin ini awal yang dulu kita jelaskan itu perbedaan antara natura sama kenikmatan. Nah, natura ini berupa imbalan, berupa barang. Kalau kenikmatan ini fasilitas yang diberikan oleh perusahaan kepada si pegawai. Sebenarnya poinnya adalah dua-duanya itu harus terkait dengan hubungan pekerjaan atau pemberian jasa. Cuma bedanya tadi saya sampaikan lagi, kalau misalnya natura itu berupa barang, imbalannya berupa barang, kemudian kalau kenikmatan itu berupa fasilitas. Contohnya berupa barang, misalnya dari perusahaan menghadiahkan Mas Sidik tadi mobil dinas, tapi ini bilang balik nama dengan nama Mas Sidik. Kalau kenikmatan tadi kita hanya memberikan mobil dinas kepada Mas Sidik tanpa ada balik nama. Oke, itu berbeda ya. Beda sekali. Selama ini kan kita yang mungkin orang awam ya, tahunya natura itu sama dengan kenikmatan ya. Iya, berbeda ya di aturan ini ya. Baik. Di sini memang sedikit tambahannya. Di sini emang sedikit lebih dirinci antara perbedaan antara natura dan kenikmatan, dan apa saja yang bisa dikurangkan ya dari objek PPH, kemudian apa yang bisa bisa masuk ke dalam objek PPH si karyawan, dan apa aja yang dikecualikan dari objek PPH pasal 21 di sini lebih jelas. Nah, apa saja sih sebetulnya yang memang dikecualikan kayak dibebankan itu sebetulnya apa saja sih? Kalau yang di Undang-Undang PPH itu cuma ada dua Mas Sidik, yaitu penyediaan makan dan minum bagi seluruh pegawai. Yang kedua adalah natura atau kenikmatan di daerah tertentu. Nah, untuk di Undang-Undang HPP ini, khususnya di PMK 66 ini ada 5 sekarang Mas Sidik yang dikecualikan dari objek pajak. Langsung boleh dikurangkan oleh perusahaan. Itu yang pertama, yaitu makanan atau minuman atau bahan makanan atau bahan minuman bagi seluruh pegawai. Tadi sama ya dengan yang di Undang-Undang PPH yang sebelumnya. Kemudian yang kedua sama juga, natura atau kenikmatan di daerah tertentu. Ya, kalau dulu istilahnya daerah terpencil, sekarang daerah tertentu. Nah, ini tambahannya Mas Sidik, ada natura atau kenikmatan untuk keharusan pekerjaan. Ya, kemudian natura atau kenikmatan yang dari APBN atau APBD. Ya,
Kemudian yang terakhir adalah natura atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Oh, oke, Lebih banyak sih lebih skopnya. ya lebih apa dan lebih dirinci juga Ya, ya lebih gitu. dirinci juga. Contohnya tadi seperti makanan minuman. Makanan minuman itu harus disediakan juga di tempat kerja. Seandainya pun tadi kalau misalnya nggak disediakan di tempat kerja bisa berupa kupon Ya. gitu. Yang pentingnya adalah semua itu mendapatkan makan dan minuman yang sama. Ya, jadi kan begini Mas Sidik, di suatu kantor, kantor lah ya, itu kan tidak semua pegawainya bekerja di dalam ruangan ya. Mungkin ada juga yang bekerjanya itu memang harus di luar ruangan. Contohnya misalnya pegawai dinas luar ya. Oke, di lapangan Kemudian gitu ya. pegawai bagian pemasaran, mereka harus memasarkan produk dan sebagainya. Mereka nggak pernah makan di kantor kan gitu. Kan nggak Iya. adil dong kalau mereka nggak dikasih uang makan kan gitu Iya. ya. Jadi kita kasih kupon nih. Nah, kupon untuk nanti dilempes makan. Nah, itu bukan objek pajak, tapi ada batasannya. Oke. Jadi ada batasan tertentu untuk bisa dikecualikan dari objek PPh. Itu Contohnya, minuman ya, makanan minuman ya Ibu. kemudian ini. kalau yang misalnya untuk keselamatan kerja itu misalnya pemberian seragam, vaksin. Jadi ada contohnya nanti Mas Yudi. Ya, Oke. gitu. Nah, selain makanan minuman tadi kan ada 5 ya. Ya, iya, benar. Apalagi sih sebetulnya? Ini ada lagi natura kenikmatan di daerah tertentu. Ini seperti fasilitas tempat tinggal, pelayanan, pendidikan, peribadatan. Tapi ini untuk apa ya? Khusus tadi ada melalui penyertapannya secara khusus. Kemudian kita ada lagi tadi terkait sama keharusan pekerjaan. Kalau keharusan pekerjaan ini terkait dengan seragam, dengan alat-alat yang dibutuhkan terkait sama keselamatan pekerjaan tadi. Kemudian ada lagi terkait dengan kenikmatan dari APBN atau APBD desa. Tapi kita di sini di PMK Nalu ini tidak mengatur terkait ini. Kalau untuk APBD nggak ada. Ya, tidak diatur. Tidak diatur. Kemudian ada lagi natura kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Contohnya tadi ada lagi terkait sama bingkisan ya, bingkisan lebaran untuk seluruh pegawai ya. Tapi ini yang pasti seluruh pegawai harus dapat. Kemudian lagi ada lagi terkait sama fasilitas olahraga ya misalnya. Kemudian ada bermacam-macam, nanti akan diperinci lagi tadi. Oke, baik. Untuk selanjutnya mungkin lebih ke ruang lingkup ya Ibu Rini dan Ibu Desi. Kan setiap aturan pastinya ada ruang lingkupnya. Nah, Ya. untuk ruang lingkupnya aturan PMK 66 2023 ini apa ya? Ya, Lebih. untuk ruang lingkup perlakuan pembebanan biaya ini ya, Mas Sidik itu harus memenuhi syarat yaitu 3M tadi ya. Oke. Itu terkait dengan bahwa natura atau kenikmatan itu diberikan dalam rangka 3M, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Ya, itu ruang lingkupnya. Kemudian biaya itu harus berhubungan dengan pekerjaan. Ya, ada hubungan dengan pekerjaan antara pemberi kerja dengan pegawai. Dan yang ketiga, apabila itu sehubungan dengan jasa, itu merupakan biaya karena adanya transaksi jasa antara wajib pajak. Baik, berarti ruang lingkupnya seperti tadi itu seperti ya, itu. harus ada hubungan pekerjaan antara pemberi kerja dengan karyawan. Kemudian untuk jasa ini adalah untuk transaksi jasa wajib pajak, dan yang harusnya adalah berhubungan dengan biaya 3M, yaitu pendapatan, menagih atau memelihara. Kalau untuk teknisnya Mbak, itu dari Desi ya. Ya, dari terkait sama teknis pembiayaan ya Mas ya, itu terkait dengan biaya kenikmatan itu yang memiliki manfaat lebih daripada 1 tahun, tentu saja dibebankan dengan cara penyusutan atau amortisasi. Amortisasi. Ya, kemudian yang di bawah 1 tahun dibebankan pada saat terjadinya pengeluaran. Kemudian untuk untuk si pemberi kerja atau pemberi penggantian ini melaporkan biaya natura dan kenikmatannya dalam SPT tahunan. Oke, kalau natura ini sih yang sebagai objek pajak, itu kan katanya untuk ruang lingkup tadi sudah ya. Ya. Jadi kalau natura sebagai objek pajak itu seperti apa sih Ibu Rini? Di aturan ini kan sebetulnya turunan dari PP 55 tadi ya? Ya. Iya. Itu seperti apa ya? Maksudnya yang dikecualikan gitu? Iya. Ya, seperti tadi dijelaskan Mbak Kan Desi. objeknya ada yang dikecualikan, ada yang tidak gitu kan. Berarti ini lebih ke negatif listnya Ya, berarti itu ke negatif listnya tadi ya 5 tadi masih ada makanan, kemudian natura yang disediakan di daerah tertentu, kemudian yang disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan kan gitu. Jadi itu yang dikecualikan dari objek pajak. Jadi si penerima penghasilan itu bukan merupakan objek pajak, tapi biayanya bisa dikurangkan oleh pemberi kerjanya. Pemberi kerjanya.
Nah tadi kan ada 5 ya. Tadi kan baru sekilas terkait makanan dan minuman. Mungkin di PMK 66 2023 ini lebih rincinya seperti apa sih Bu Rini sebetulnya? Ya, tadi kalau yang misalnya Kan case-nya pasti banyak ya. contohnya yang tadi natura atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam melaksanakan pekerjaan nih, contohnya Mas Sidik pakaian seragam. Ya kalau semua pegawai dapat, maka itu bukan objek. Ya. Kemudian peralatan untuk keselamatan kerja. Kemudian sarana antar jemput pegawai itu juga dikecualikan. Ya karena semua menikmati, gitu ya. Kemudian penginapan untuk awak kapal itu juga dikecualikan. Atau natura dan kenikmatan yang diterima dalam rangka penanganan pandemi kemarin, vaksin gitu kan semua mendapatkan, jadi bukan objek. Jadi syaratnya harus diterima oleh seluruh pegawainya. Ya. Baik. Untuk yang selanjutnya mungkin lebih ke batasan ya. Kita batasan tadi ada batasan tertentu. Iya, benar. Tadi kan ada berbagai macam ya terkait sama natura. Satu tadi yang batasan tertentu. Contohnya bingkisan tadi ya Mas ya. Bingkisan ini contohnya untuk kalau bingkisan hari raya Idul Fitri, hari raya Natal, pokoknya hari raya besar keagamaan itu diterima oleh seluruh pegawai itu dibebaskan dari objek PPh Pasal 21 dan bisa dikurangi di PPh badannya. Jadi dikecualikan dong. Ya, dikecualikan. Ya. Kemudian terkait sama di luar di luar dalam rangka raya keagamaan, bingkisan contohnya masih di ulang tahun ya. Kemudian dapat bingkisan. Nah, itu ada batasannya Mas, yaitu 3 juta per tahun. Meskipun saya dapat minta iPhone 14 gitu. Oh, berarti harus dikurangin dulu. Yang 3 juta itu dikeluar dari objek PPh 21, sisanya adalah objek PPh 21 buat Mas Sidik. Tapi ada lagi Mbak Desi, kalau Mas Sidik misalnya 4 ulang tahun perkawinan nih, ada lagi bingkisan. Nah itu bingkisannya nggak dihitung satu per satu gitu loh Mas Sidik ya. Tapi kita akumulasi. Misalnya tadi bulan Januari kita bulan April kemarin ya misalnya ya dapat bingkisan lebaran misalnya ya masih dapat, saya dapat, Mbak Desi dapat, itu bebas semua. Kemudian bulan Juni ini masih di ulang tahun dikasihlah sama kantor ya hadiah ulang tahun 2 juta gitu. Oke, nggak kena kan itu nanti diakumulasi nih masih 2 juta di bawah 3 juta kan nggak kena juga, bukan objek juga. Tapi ketika bulan Juli masih di ulang tahun perkawinan kemudian dikasih bingkisan hadiah ya gitu kan. 2 juta juga gitu ya. Nah bukannya tadi batasnya katanya 3 juta enggak, tapi 2 juta ditambah 2 juta 4 juta baru dikurangi yang 3 juta. Jadi yang kena adalah yang 1 juta. Jadi betulnya akumulasi. Meskipun setiap pemberiannya tidak lebih dari 3 juta, tapi ketika diakumulasi sudah lebih dari 3 juta, maka itu sebagai objek. Baik. Itu untuk bingkisan ya. Bingkisan contohnya. Terus yang lainnya mungkin yang lainnya ya ini ada nih peralatan dalam fasilitas kerja seperti misalnya nih komputer, laptop, tapi ini diberikan kepada seluruh pegawai dan menunjang pekerjaan pada hari tertentu. Ini semua dibebaskan dari objek PPh Pasal 21. Kemudian pemberian kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja. Ini batasannya adalah ya sudah pasti diterima oleh seluruh pegawai ya. Kemudian dalam rangka penanganan satu kecelakaan kerja, kemudian penyakit akibat dari kerja tersebut, kemudian kedaruratan penyelamatan kerja, pengobatan lanjutan sebagai akibat dari kecelakaan kerja dari penyakit akibat kerja tersebut. Jadi sebenarnya dibatasin ya, ada batasannya ya. Tidak semua dikecualikan berarti di kesehatan. Ada lagi Mas Sidik yang untuk fasilitas olahraga itu. Nah, itu yang dikecualikan fasilitas olahraga itu sebenarnya bukan objek ya. Tapi ketika fasilitas olahraga itu berupa olahraga golf, pacuan kuda, kemudian motor ya, terbang layang, itu objek. Ya. Jadi kalau ada pegawai yang menikmati atau mendapatkan fasilitas golf itu otomatis kena ya. Gitu, ya. Dan ini pun nggak semua olahraga ya Bu, ini kan yang kita tahu mungkin di setiap perusahaan mungkin kan ada olahraganya itu seperti badminton atau sepak bola atau futsal itu berarti seperti apa tuh? Kalau itu ada batasannya. Ada batasan 1,5 juta per pegawai per tahun. Oh tetap juga ada ya. Kalau yang tadi disebutkan kayak golf itu kan olahraga yang memang nggak banyak orang jadi itu dikecualikan itu artinya sebagai objek. Sebagai objek ya. Objek artinya nanti
pegawai itu jika mendapatkan fasilitas itu, maka besarannya itu akan ditambahkan ke penghasilan dia. Oke, baik, itu Dan untuk itu orang nanti dengan kerja. iya. Ada lagi nggak sih di aturan ini sebetulnya? Ini ada lagi tempat tinggal seperti mes, asrama, pondokan ataupun barak. Ini selama diterima oleh seluruh pegawai, ini bukan objek PPh pasal 21 dan bisa dikurangkan. Berarti kalau masing-masing itu? Contohnya apa? Apartemen ada batasannya mas. Oh, ya. Iya. Apartemen Apartemen itu itu batasannya baru ini 2 juta ya? Iya, 2 juta. Jadi kan ini banyak tuh ya, wajib pajak di Cikarang Selatan ini khususnya ya, itu kan banyak itulah apartemen itu ya. Iya. Nah itu kalau apartemen itu batasannya 2 juta kali, 2 juta per bulan per pegawai. Nah apartemen di sini apa ada yang bilangnya 2 juta sebulan? Nggak ada kan ya? Kayaknya Nggak ada. Mungkin misalnya nih contohnya Misal ya. apartemen itu disewa bulanan misalnya 5 juta ya. Nah batasannya 2 juta, berarti yang 3 juta itu akan menjadi objek pajak. Yang 2 juta bukan objek pajak. Itu kalau dulu undang-undang dulu nggak diatur seperti itu ya, nggak sebagai objek juga. Dan sekarang selebihnya dari 2 juta akan dikenakan PPh. Oke. Itu untuk tempat tinggal ya. apartemen. Ada lagi nih, satu lagi nih, kendaraan, fasilitas pembelian kendaraan. Nah, itu yang paling banyak ya Nah, sebetulnya. Iya. Ini kan banyak yang tidak hanya Natura ya, tapi juga kenikmatan mendapatkan fasilitas ini. Ini ada batasannya nih. Yang pertama adalah si penerima ini bukan si penyertaan modal. Jadi dia maksudnya tidak ada terkait sama perusahaan, dia bukan komisaris, bukan direktur, tidak terkait dengan pemberian modal di perusahaan. Kemudian memiliki rata penghasilan itu 12 bulan terakhir itu 100 juta. Jadi batasannya adalah jika dia penghasilannya 100 juta ya. Rata-rata ya, Rata-rata dalam 1 tahun gitu ya. Dia itu bisa dibebaskan dari PPh ya. Ya, pemberian kalau kurang dari 100 juta. setahun apa sebulan? Setahun. Sebulan ini rata-rata memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 bulan terakhir sampai dengan 100 juta per pegawai per bulan. Bulan. Maksudnya gini mas, misalnya aku masuk di Januari, aku dapat mobil di Februari, walaupun misalnya 10 juta dihitung sampai Desember 1 juta ya, 100 juta, tapi kan aku dapatnya di Februari, jadi masih dibebaskan kan ya, dari dikecualikan. Gitu. Kecuali tadi aku masuknya sampai dengan tadi Desember, hitungannya setahun. Iya, kalau 100 juta ya. Meskipun 1 bulan ya, Ya. dalam hitungan 1 tahun itu. Oke, itu untuk kendaraan. Berarti Ya. ada 2 ya, bisa nih tadi kenikmatan atau Ya, natura. kendaraan bisa berupa natura ataupun kenikmatan. Iya. Kalau natura Iya. tadi dikasihkan kepemilikannya, berubah kepemilikan. Jadi dikasih mobil, nanti jadi punya kamu kan gitu ya. Iya. Tapi kalau kenikmatan itu cuma fasilitasnya aja. Fasilitasnya Mobil tapi aja. tetap punya perusahaan, cuma dia pakai. Nanti di situ ada biaya bensin, biaya pemeliharaan, itu bukan fasilitas. Oke, baik. Itu lebih jelas ya. Di aturan ini sebetulnya ada batasannya, Ya, ada ada lebih jelas lagi gitu. Ya, lebih jelas. Oke. Kita memang ada lagi nih mas, ini terkait sama fasilitas iuran kepada dana pensiun. Itu selama pendiriannya telah disahkan oleh OJK yang ditanggung oleh pemberi kerja dan diterima atau diperoleh pegawai panjang ya. Itu Iya, lumayan ya. dibebaskan dari objek PPh juga. Baik. Dan ada lagi tempat peribadatan itu juga dibebaskan dari objek PPh. Kemudian satu lagi ya, ini terkait sama satu lagi ini terkait sama ini kan aturan kan dari PP 55 ya. Ya. PP 55 itu berlaku dari Januari 2022. Ya. Nah, di sini ditulis untuk yang diterima di Januari tahun 2022 itu dibebaskan dari objek PPh. Oke. Selain itu, tadi kan ada daerah terpencil ya, kalau nggak salah. Untuk daerah terpencil itu seperti apa sih sebetulnya? Iya. Memang tidak terjangkau oleh manusia kah yang terpencil maksudnya? Iya. Kalau yang di undang-undang lama itu istilahnya mau daerah terpencil Mas Dik. Nanti kalau sekarang istilahnya di undang-undang HPP ini adalah daerah tertentu. Daerah tertentu. Ya. Di definisi untuk daerah tertentu menurut undang-undang HPP yaitu daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak untuk dikembangkan, tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai ya, dan sulit dijangkau oleh transportasi umum baik darat, laut maupun udara, sehingga
untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal ini menanggung risiko yang cukup tinggi Mas Didi. Dan masa pengembalian yang relatif panjang ya, jadi BEP-nya, BEP perungguannya itu panjang juga lah gitu ya. Termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 meter, yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral, termasuk daerah terpencil. Nah, daerah terpencil ini masuk di dalam definisi daerah tertentu. Nah, dikatakan daerah tertentu atau terpencil ini ya ketika tidak tersedia kelayakan minimal 6 dari 11 ketidaklayakan. Nah itu apa saja? Itu misalnya listrik, itu kalau misalnya ini yang tidak layak itu misalnya padam rata-rata 40 jam per minggu. Kemudian air bersih ini juga sama, padam juga rata-rata 40 jam per minggu, ya kan. Kemudian perumahan di sini ada radius kurang dari 5 kilo, ya, ada batasannya masing-masing di sini. Nanti mungkin bisa lengkapnya bisa dibaca di PMK 55 ya. PP 55, PMK 66. Jadi secara ini sebentar Mbak Desi, tadi kan detailnya ya Mbak Desi, tapi dari 11 jenis prasarana ekonomi ini yaitu ya ini ada listrik, nggak ada air bersih atau tidak layak ya, tidak layak air bersih, kemudian perumahan yang siap pegawai, nggak ada rumah sakit, sekolah, olahraga, tempat ibadah, pasar, pokoknya yang untuk kelayakan umum itu kurang ya, gitu ya, kurang kurang malah ya. Ya. Itu termasuk daerah tertentu yang tadi dikecualikan. Tapi ini kita nggak tiba-tiba langsung dikecualikan. Iya, Ini tuh harus ada penetapannya. Jadi wajib pajak itu harus mengajukan permohonan ditetapkan sebagai penetapan daerah tertentu. Dari siapa berarti itu yang menetapkan? Yang mengucapkan ya tentu saja DJP. Tetapi yang mengajukan adalah wajib pajak pajaknya harus menetapkan bahwa emang lokasi itu adalah termasuk lokasi daerah tertentu. Baik, jadi untuk aturan ini sebetulnya tadi kan dibagi dua ya, ada kenikmatan dan natura. Sebetulnya kan berbeda untuk perlakuan atau penilaian perhitungannya itu berbeda juga berarti ya, Bu ini atau Bu Desi ya. Jadi untuk dasar penilaian ini kalau untuk natura yaitu nilai pasar Mas Didi. Ya, kalau untuk natura itu nilai pasar karena natura itu tadi berupa barang kan ya. Barang, tapi kalau yang berupa kenikmatan fasilitas itu dasar penilaiannya adalah jumlah biaya yang dikeluarkan atau yang seharusnya dikeluarkan oleh pembeli. Jadi actual cost. Actual cost. Oke. Kemudian ini kenikmatan ini juga yang harus di dalam hal kenikmatan diberikan kepada lebih dari satu penerima atas suatu fasilitas, maka dasar penilaiannya dialokasikan secara proporsional berdasarkan pencatatan pemanfaatan kenikmatannya. Jadi beda-beda masih juga. Untuk misalnya kalau dalam hal natura itu berupa barang yang semula ditujukan untuk diperjualbelikan oleh pembeli dalam bentuk tanah dan atau bangunan itu sesuai nilai pasar. Tapi kalau selain tanah dan bangunan berdasarkan harga pokok penjualan. Jadi cuma dua ya. Dua barang kan gitu. Nilai pasar dan HPP. Tapi kalau penilaian atas kenikmatan dengan masa manfaatnya lebih dari 1 bulan, maka yang dihitungnya selama masa setiap bulan selama masa pemanfaatan. Misalnya di contohnya Mas Sidik dapat fasilitas golf tadi ya, atau member ya. Nah itu kan biasanya dibayar setahun sekali tuh. Ya udah berarti dihitungnya dasar penilaiannya sebulannya berapa. Nah nanti dibagi misalnya 1 tahun itu perusahaan membayarnya 1.500.000 per member itu ya. Tinggal diperhitung aja 1 bulannya berapa itu. Nah nanti nilai 1 bulan itu akan ditambahkan di penghasilan Mas Sidik di bulan tersebut. Oke, jadi dibebankan ke orang yang ikut member tersebut ya. Oke, jadi tadi untuk perhitungannya dasarnya dari harga pasar, sama satu lagi untuk ini jumlah biaya yang dikeluarkan yang seharusnya dikeluarkan oleh kerja. Nah, untuk selanjutnya mungkin kapan sebetulnya perhitungan ini terjadi? Artinya saat pemotongannya, iya. Saat pemotongan PPh-nya ini pemberi imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan wajib melakukan pemotongan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang di bidang perpajakan. Ini berlaku umum ya.
Nah, kapan itu? Yaitu dilakukan pada akhir bulan terjadinya pengalihan atau terutangnya penghasilan yang bersangkutan, Mas Didi. Akhir bulan ya. Akhir bulan terjadinya pengalihan. Kemudian atau pada saat penyerahan hak atau bagian hak atas pemanfaatan suatu fasilitas. Jadi ketika hak itu sudah diberikan, maka saat itu juga harus dilakukan pemotongan oleh pemberi. Iya. Jadi sebenarnya ini sama dengan pada saat pemotongan BPH 21 bulan. Iya, sama. Karena ini Sama. digabung Iya, ya. iya. Kalau contohnya seperti apa sih Bu Rini? Contohnya tuh misalnya ini ya, pada saat terutangnya ya, contohnya tuh misalnya nih kayak Mbak Desi ini merupakan agensi apa itu alat-alat kecantikan ya, saya dia sebagai apa sih, endorse ya kalau itu. Oh, di Nah, endorse. kemudian Mbak Desi ini dikasihlah imbalan Mhm. dalam bentuk paket kecantikan misalnya, karena dia endorse dari produk misalnya apa gitu ya, beli kayak apa gitu, dapat fasilitas alat-alat kecantikan seharga 10 juta di bulan ini, bulan Agustus ini. Nah, ya berarti akhir bulan Agustus ini Mbak Desi akan dipotong PPh dengan objek pajak sebesar 10 juta. Yang atas natural saja gitu. Oh, oke. Ya, dijumlahkan dengan penghasilan Mbak Desi yang bulan Agustus. Itu yang contoh pada saat terjadinya pengalihan Apalagi ya, itu atau pengalihan. ya. Kalau untuk yang penyerahan, Pada saat ini pada yang penyerahan hak ini contohnya apartemen tuh loh Mas Sidik. Apartemen, Nah, oke. misalnya Mas Sidik dapat apartemen ya, dapat kunci. Nah, kapan itu? Di bulan September besok baru kan dapat itu. Apartemen kan biasanya nggak hanya berupa apartemen aja kan, mesti ada biaya yang dikeluarkan apa namanya IPL atau apa, kemudian ada biaya listrik dan sebagainya. Wah, di luar biaya. Dijumlahkan semua itu Mas Sidik. Nah, ketika apartemen itu sudah siap dihuni, berarti kan sudah siap untuk mendapatkan fasilitas, tuh sudah siap mendapatkan kenikmatan di bulan itulah dilakukan pemotongan. Oke, jadi berbeda ya dari perlakuan tadi untuk apartemen, Ya. sama yang tadi agensi kecantikan gitu ya, contohnya itu ya. pada saat diberikan, tapi kalau apartemen misalkan diberikannya sekarang tapi belum bisa ditempati, fasilitas baru bisa ditempati bulan depan karena fasilitasnya belum lengkap, ya berarti ngitungnya bulan depan. Bulan depan. Nah, pada saat pemanfaatan fasilitas tersebut, ya itu ditambah dengan tadi biaya yang dikeluarkan untuk bisa apartemen itu dipakai di total ya. Iya. Biasanya mereka ada kebersihan, ada misalnya satpam dan lain-lain, itu di total semuanya. Jadi tidak hanya biaya apartemen satu. Kemudian ini satu lagi Mas, jangan lupa ini untuk terkait sama yang pemberiannya untuk masa pajak Januari 2023 sampai dengan Juni 2023 bagi semua memotong ini dikecualikan untuk memotong PPh. Gitu. Jadi si pemberi apa namanya natura ini dibebaskan dari pemotongan, tetapi tidak untuk pegawainya itu harus melakukan pemotongan sendiri. Mungkin diingatkan lagi kepada membayar sendiri ya. Jadi ingatkan kembali kepada si pemberi natura ya, kepada perusahaan-perusahaan untuk mengingatkan kembali karyawannya untuk melakukan pemotongan terkait sama pembayaran terkait sama yang natura mereka terima kan. Ya. Jadi gini, aturan ini kan sebenarnya berlaku 2023 ya, 2022 kan dikecualikan ya dari aturan ini. Jadi untuk Januari 2023 sampai Juni 2023 itu kalau sudah lewat maka kan tidak dilakukan pemotongan. Tetapi si penerima penghasilan yaitu karyawan wajib membayar sendiri dan melaporkannya di SPT tahunannya. Oke. Nah, mulai bulan Juli 2023 sampai seterusnya itu akan dilakukan pemotongan oleh pemberi kerja. Jadi semua sama-sama bayar ya Mas ya, sama-sama bayar, cuma yang 6 bulan dibayar sendiri, yang selanjutnya ada dilakukan pemotongan oleh pemberi kerjanya. Iya, jadi bagi penerima natura atau kenikmatan yang diterima sejak Januari 2023 sampai Juni 2023 diharapkan untuk bisa menghitung sendiri dan membayar sendiri berapa sih natura yang diterima. Kemudian nanti dilaporkan di SPT PPh-nya. Jadi nanti harusnya ada pembetulan ya, harus ada pembetulan SPT untuk natura yang diterima sejak 6 bulan terakhir ini. Itu Mas Ida. Demikian bincang pajak kali ini, semoga bermanfaat bagi kawan pajak semua. Jika kawan pajak masih ada pertanyaan atau butuh informasi lebih lanjut, kawan pajak bisa menghubungi kami di 1500-200. Untuk episode kali ini kita cukupkan sekian. Kita berjumpa lagi di Bijak Sela selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.